Ini rambutku banget, bingung aku kalau mau disuruh. Ya, thank you for the money. Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kali ini melakukan forum diskusi kita ya, yang ke hari kedua. Sebelum kita mulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, untuk presentasi selanjutnya itu Mbak Dewi Ratna Dewi Claudia Arianti. Silahkan. Alright, wait. Oke, kelihatan? Oke, kita akan menggunakan aplikasi Command Prompt. Jadi kita buka dulu. Sudah terbuka, tapi jangan lupa Syam PP-nya dinyalakan. Oke, ini ketika ini yang dinyalakan ya. Oke, ini kita perbesar dulu. Kita masuk dulu ke Syam PP-nya. Jadi, Syam PP. SQL /backslash bin. Oke, MySQL menu root. Oke, karena di sini saya tidak menggunakan password, jadi kita langsung enter saja. Oke, pertama-tama kita lihat dulu database yang ada di tempat saya. Nah, di sini saya masih database yang dari awal ya, soalnya laptop saya habis install ulang kemarin, jadi data-data saya hilang. Tapi nggak apa-apa, kita akan memulai membuat database baru. Nah, di sini saya mempunyai kasus yaitu klinik kesehatan, di mana itu ada tabel pasien, dokter, dan obat. Tapi nanti di sini saya akan menggunakan tabel dokter. Nah, di tabel dokter ini saya akan membuat tabel dokter magang dan juga dokter tetap. Nah, untuk membuat database-nya, kita pakai query create database. Ini kesehatan. Jangan lupa titik koma, karena kalau nggak ada titik koma nanti dia nggak bisa. Oke, kita lihat dulu apakah sudah ada. Nah ya, sudah ada database yang saya buat. Oke, next kita bikin tabelnya. Perintahnya yaitu atau query-nya create table dokter. Kurung. Lalu di sini isinya ada ID dokter yang pertama. Dokter. Di sini tipe datanya integer karena biasanya ID dokter tuh berupa angka ya. Cannot know primary key. Apa di sini primary key karena saya ingin membuat si ID dokter ini sebagai primary key-nya. Oke, lalu ada nama. Nama ini tipe datanya varchar. Karena di nama biasanya isinya kan huruf-huruf gitu ya, atau ada koma gitu di namanya, tergantung nama masing-masing. Jadi lebih afdol kita menggunakan si varchar ini. Oke, beri tipe koma. Lalu ada alamat varchar juga, karena biasanya ada campuran berupa huruf, angka, dan lain sebagainya itu yang berupa karakter ya. Biasanya saya beri 50, kenapa? Karena biasanya alamat itu lebih panjang daripada si nama ini. Ini kita kebawahkan dulu biar kelihatan. Oke.
kita beri koma. Lalu setelah alamat itu ada saya memberikan usia di sini. Usia si dokternya, usia itu berupa integer. Oke. Lalu ada jabatan. Jabatan ini nanti isinya itu dokter tetap atau dokter yang lainnya. Kita beri varchar juga. 25 aja. Oke, nggak apa-apa. Lalu setelah jabatan itu ada spesialis. Kan soalnya kalau si dokter itu biasanya ada spesialis tentang paru-paru atau tentang ini, atau dia hanya dokter umum seperti itu ya. Lalu di sini kita beri varchar juga karena sama, biasanya isinya itu huruf atau karakter, cuma angka aja. Kalau integer nanti dia isinya cuma angka. Spesialis kita beri 20. Oke, jika sudah, mungkin ini saja yang akan saya beri isi tabelnya. Kita koma, kita enter. Oh, error. Error. No database. Oh iya, saya lupa. Kita harus menggunakan database-nya dulu. Di sini use klinik kesehatan. Oke, ya sudah. Kita buat lagi. Ya bisa. Nah di sini kita lihat dulu anunya, apa tabelnya sudah kita buat. Oh salah, sebentar. Dokter klinik kesehatan dari Cimagang. Oh salah, ini dokter tetap. Sorry. Nah ya, ini yang sudah apa atribut-atribut yang sudah saya tambahkan tadi ya. Lalu untuk mengisi dari data di tabel ini, kita menggunakan insert into dokter magang, dokter tetap. Kita beri value, lalu kita beri di sini. Ini saya ada ide dokter, ide dokternya saya beri 1. Lalu ada namanya misalnya Andi, dokter Andi. Lalu itu ada alamat play hari, misalkan, tapi ini opsi aja, bebas ya. Lalu di sini kita berikan usianya 25 tahun. Jabatannya dia sebagai dokter tetap. Lalu dia spesialis paru-paru misalnya. Oke, sama di sini kita isikan lagi. Di sini saya beri Ali. Usianya 25 juga. Jabatannya dokter tetap. Lalu dia spesialis jantung. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, lanjut lagi. Di sini yang ketiga, namanya Ana. Lalu alamatnya Cinta misalkan. Usia dia kita buat 23. Pemuda. Jabatannya dokter
Di sini saya buat di spesialis mata. Jika sudah, kita enter, ya bisa. Lalu untuk melihat, kita menggunakan query select, bintang, from. Nah, ini sudah terisi ya. Ini ada dokter, di dokter, nama, alamat, usia, jabatan, spesialis. Oke, lalu kita akan bikin satu lagi tabelnya. Di sini saya bikin tabel dokter magang. No. Ini kita di sini kita berikan auto for increment. Numeric key. Lalu ada nama, alamat, siap. Ini kita samakan aja yang dengan yang tabel dokter tetap. Situ ada jabatan dan dia juga ada spesialis. Oke, lalu kita tambahkan juga isinya. Into magang. Di sini saya beri 1. Di sini namanya Arka, misalnya dokter Arka. Lalu usia dia 23. Alamat dulu ya. Alamatnya Kurau misalnya. Lupa tanda petik. Karena di voucher ya harus pakai tanda petik. Kecuali kalau misalnya dia integer baru dia tidak perlu tanda petik. Lalu usia kita buat 23. Lalu jabatannya dokter magang. Lalu di sini dia spesialis dokter gigi misalnya. Yang kedua, saya tambahkan area. Alamatnya dia dari apa misalkan. Lalu usia dia juga 23. Lalu dia jabatan dia sebagai dokter magang. Dia spesialis saraf misalkan. Di sini saya tambahkan 2 saja ya. Kita lihat lagi. Silakan select untuk dokter magang. Nah, sudah ada. Oke. Lalu di sini juga kita bisa mengupdate data-data yang ada di sini ya, sudah kita buat. Misalkan kayak kita mengganti ini menjadi kota bati-bati misalkan, atau untuk menambah tabelnya bisa juga. Kalau untuk menambahkan tabelnya di sini kita bisa menggunakan alter table, table dokter tetap misalkan. Kalau kita beri pendiri
gaji, misalkan gaji untuk dokternya, dan di sini ya tipe datanya INT, jangan lupa beri tipe data ya, lalu kita enter. Oke, kita cek. Nah, ini ada ya 0. Lalu kita isi yang di gaji ini dan perintah update gaji. Misalkan gajinya 5 juta. 5 juta. Kok error? Oh, dia nggak boleh pakai titik ternyata. Seperti ini. Kita coba lagi. Oke, bisa. Nah, dia sudah 5 juta. Tapi jika ingin menggantinya itu satu-satu, misalnya kalau dokter, kan dokter nggak mungkin tuh sama gajinya, ya kan? Jadi kita bisa juga pakai ini, query ini, update dokter tetap set gaji sama dengan 7 juta, misalkan 1, 2, 3, where, kita beri kata where, ide dokter, terus sama dengan misalnya yang 7 juta itu jantung yang default. Kita beri. Oke, coba kita cek lagi. Sudah terubah ya. Di sini saya akan menambahkan yang untuk dokter magang. Label dokter magang. Saya tambahkan gaji juga. Ini ADD gaji oke, sama seperti tadi. Lalu saya berikan sini juga date dokter magang dan set gaji sama dengan saya bikin di sini 4 juta. 4 juta, oke, sudah selesai. Oke, dicoba kita lihat. Nah, sudah tertambahkan juga ya, ini sama. Lalu di sini saya bedakan juga gajinya biar nggak sama. Tarafnya keluar 2. Ini di dokter magang. Oke, sudah terubah juga. Lalu di database ini kita juga bisa melakukan fungsi matematika, yaitu aggregate. Di sana ada sum, ada average, ada min, max, atau yang satunya lagi count. Itu banyaknya data ya. Kalau average itu untuk mengambil rata-ratanya. Kalau untuk min itu untuk kita melihat berapa usianya gitu, usianya berapa minimal dari data itu, data yang paling kecil itu berapa. Kalau misalnya max itu data yang paling besar. Kalau sum itu jumlah keseluruhannya gitu. Nah, di sini saya akan menggunakan data dokter tetap. Kita lihat dulu yang dokter tetap itu tadi tenggelam ya. Oke, dokter tetap. Nah, di sini kita lihat kan. Oke, kita ke bawah kan biar kelihatan ya. Oke, di sini kita akan menggunakan average.
Nah, yang kita rata-ratakan adalah gajinya. Oke, lalu kita masukkan query Shelage AVG atau ini anunya average ya. Kita berikan dalam kurung itu yang gaji, karena tujuan kita adalah gajinya yang akan kita rata-ratakan. From dokter tetap, lalu kita batasi where, di mana yang usianya itu hanya yang 25 misalkan. Kita beri titik koma keluar, rata-ratanya adalah 6 juta ya, benar. Soalnya 5 juta ditambah 7 juta adalah 12 juta. 20 juta dibagi 2 itu 6 juta. Oke, ini cuma nilai di belakang 0. Lalu ada lagi min, di average atau minimal. Di sini kita menggunakan Shelage min. Di sini yang akan kita gunakan adalah usia. Usia mana yang paling mudah ya dari data ini. From dokter tetap. Nah, jadi usia yang paling kecil di sini adalah 23, yaitu si Ana ya. Benar ya? Karena yang lainnya adalah 25 usianya. Oke, lalu di sini ada lagi max, yaitu kita cari yang data paling besar. Kalau sesuai di sini kita lihat adalah yang Andi dan Ali ya. Kita coba pakai query ini. Yang max, apakah dia benar? Oh benar, 25. Karena kalau datanya cuma 3 gini kan kita enak melihatnya 20, udah kelihatan nih 25. Tapi kalau misalnya datanya sampai ribuan, itu akan sulit kita melihat satu-satu. Jadi menggunakan query ini adalah yang paling tepat. Oke. Lalu kita ada sum, yaitu untuk menjumlahkan semuanya. Di sini rumusnya adalah, atau query-nya adalah select sum. Kita berikan kurung. Di sini akan saya jumlahkan adalah gaji mereka. Gaji. Kita akan beri kayak inisialisasi. Di sini total gaji. Gaji, oke. Di situ kita berikan keterangan di sini. From dokter tetap. Dokter tetap. Berusia. Usia. Kita batasi usia yang 25 saja yang kita hitungkan. Sama dengan 25. Oke, benar ya. 5 juta ditambah 7 juta adalah 12 juta. Oke, lalu di sini ada rumus atau query count untuk menghitung banyak datanya ya. Oke, query select count. Kita beri bintang di sini. Ini jangan sampai ada spasi ya. Kalau di sini ada spasi akan error. Nanti kalian akan bingung kenapa errornya di mana, padahal sudah benar. Ternyata hanya itu ketinggalan spasi karena kalian adakan spasi. Oke. Kita berikan pengendalian lagi. Di sini adalah banyaknya usia. Nah, yang akan saya jumlahkan adalah yang usia 25. Ada berapa? Usia 25. Lalu di sini saya berikan from dokter where, kita berikan keterangan where usianya sama dengan 25 ya. Keluar ya 2. Yang isinya usianya 25 adalah ada 2 orang gitu. Oke, bisa dilihat ya. Ini untuk min, max, sum, count. Ini atasnya lagi tadi. Oh, ini taruh ke bawah, ke atas. Oke, tunggu sebentar. Ya, di
sini ada average, sudah muncul, minimal, maksimal, sum, count. Oke, jika sudah. Nah, mungkin agak bingung ini AS itu untuk apa. Nah, karena di tabel kita tadi itu nggak ada total gaji dan kita memerlukan nama gitu dari atribut kita, jadi ini kita berikan lagi total gaji untuk dari nama yang kita hitung ini. Oke, kita akan masuk ke materi set operation. Di sini ada operasi union, ada intersect, ada except. Nah, yang union ini fungsinya untuk melakukan penggabungan data dari dua tabel yang memiliki kesesuaian. Yang maksudnya itu dia mempunyai kemiripan, dia bersesuaian satu sama lain, seperti itu. Kayak punya data saya ini kan sama isinya atributnya gitu ya kan, itu bisa kita gabung. Lalu ada intersect, itu digunakan untuk misalnya jika diperlukannya irisan data dari data tabel yang berkesesuaian, misal ada data yang sama, apa data yang samanya gitu kan, kita perlu untuk cari irisannya. Nah, ya ada juga operasi except, itu digunakan jika diperlukannya tampilan data dari data 1 yang tidak ada di data 2 gitu. Jadi kita mencari, oh yang di data 1 itu apa aja yang nggak ada di data 2 gitu. Tapi berhubung tadi kayaknya data saya yang di magang ada yang tidak ada di data 1. Di data yang dokter tetap ini. Kita tambahkan aja sih nanti, nggak apa-apa. Karena kan ini berbeda semua ya kan. Lalu kita tambahkan saja bisa, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, soalnya kita bisa membandingkan. Nanti kalau misalnya ada yang sama kan kelihatan, bisa juga dipakaikan yang apa, intersect. Tapi kalau misalnya emang dasar nggak ada, ya nggak apa-apa gitu. Langsung saja kita praktekkan yang union ya. Kita berikan buka kurung di sini, kita berikan challenge. Kita mau pilih mana yang mau digabung. Di sini saya berikan ide dokter. Ide dokter. Koma. Lalu nama. Alamat. Usia. Jabatan. Jabatan spesialis. Spesialis. Lalu gaji. From. Dokter tetap. Kita tutup kurung. Oke, kita cek dulu ada ide dokter, nama, alamat, usia, jabatan, spesialis gaji from dokter tetap. Oke, kita enter. Di sini kita berikan query union. Lalu kita berikan seperti yang atas tadi. Cuma di sini kita ganti magang. Oke, apakah bisa tergabung? Kita coba. Nah, tergabung sudah. Di sini bisa kita lihat yang Arka dan Arya ini dia dari data magang dengan ide dokternya. Ini kenapa berbeda ya? Ya, soalnya kan ide dokter itu masing-masing ya kan, tidak bisa langsung digabungkan. Karena ini data dari si personal atau orang-orangnya gitu. Sudah tergabung. Lalu ada lagi yang seperti yang saya katakan tadi, ada intersect. Ini bisa jadi nggak ada soalnya data 1 dengan data 2 ini tidak ada yang sama. Tapi kita coba aja untuk pengetahuan ya. Kita berikan challenge ke ide dokter. Ide dokter. Ide dokter. Nama. Alamat. Iya. Jabatan. Lalu ada spesialis. Spesialis. Gaji. Dokter. Enter. Kita berikan keterangan where.
Dulu. Salah. Sorry. Saya ngigo. Misalkan yang kita cari sama atau enggak dari nama misalkan ya. Nama in, kalau nama biasanya itu tidak ada yang sama. Kita berikan di sini challenge nama from nah yang penting karena di sini kosong ya, nggak ada yang sama. Tapi kalau kita coba seperti ini, where nama bukan nama, kita buat di sini usia, bisa usianya sama. Coba ya. Oh, buat di sini. In knowledge. Ini dokter. Sini ada nama. Bukan challenge. Apa tadi usia? From dokter. From magang. Oh ini pakai underscore ya. Saya bikinnya pakai underscore yang termudah. Sorry. Kita berikan titik koma. Kita lihat ya, ini Ana. Yang usianya 23 itu ada dokter. Tetap si Ana. Ya, dia sama dengan yang ini. Arka Palu juga yang di sini Arya. Ya usianya 23. Oke. Lalu ada lagi accept, yaitu yang digunakan untuk tampilan data yang tidak yang ada di tabel 1 tapi tidak ada di tabel 2. Perintahnya seperti yang tadi sama dokter, tetap di sini, cuma bedanya di where-nya. Kalau di sini pin, maka kalau accept itu not in. Di sini saya beri nama in. Lalu kita berikan challenge sama from dokter magang. Nah, benar ya, soalnya ini emang data ini tidak ada di data dokter magang. Oke, mungkin ini aja yang dapat saya share ke kalian, yang dapat kita gunakan sebagai belajar bersama. Apakah mungkin itu cukup ya? Mungkin dilanjut lagi dengan yang lainnya. Gimana yang lainnya? Siapa lagi yang mau maju? Kalau nggak ada berarti selesai dong. Ya kan Anda belum maju, bro. kan katanya kalau ada yang mau maju ya. Kalau nggak ada berarti selesai dong, ya kan? Ya nggak sampai. Ayo belum dong. Semuanya harus maju, harus coba. Oke. Ini bisa dilanjut. Apakah Syahril Fahmi mau maju? Nabrak, bro. Ini udah maju. Yuk, presentasi. Jadi ini saya stop sharing ya. Oke, terima kasih kepada Ratna. Selanjutnya saya presentasi. Bukan presentasi sih, sebenarnya cuma mau menampilkan hasil praktikum saya, bener apa enggak gitu sebenarnya. Oke, pertama kita masuk dulu ke SAMPIV-nya. Itu yang perintah CD. Oke.
PHP MySQL bin. Oh, itu salah ketik. Oke, bisa kita root dengan cara MySQL, MySQL, MyKakiku. Kalau kita passwordnya nggak ada, tinggal kita enter. Pertama kita tampilkan dulu database-nya apakah ada atau tidak. Ini saya niatnya mau bikin database baru kan sebenarnya, walaupun sudah ada rumah sakit, perpustakaan atau peminjaman buku. Jadi di sini saya mau bikin database baru, yaitu database hospital dengan cara create database. Create database. Kemudian apa nama database yang kita ingin buat? Misalnya kalau saya ingin bikin hospital, berarti saya bikin hospital di sini. Kalau kita mau bikin makanan, bikin misalnya namanya di sini kucing, ya bikin kucing di sini. Apa yang error? Create database, kita nggak usah database lah, database aja. Oke, show database, kita tampilkan kembali apakah sudah ada. Maaf teman-teman, tangan saya menggitir karena belum makan ya, maaf ya. Jadi saya belum makan, jadi saya masih ada gemetaran gitu tangannya. Oke, ada hospital di sini ya. Kita sudah punya hospital. Sekarang kita masuk ke database hospital itu menggunakan perintah use hospital. Koma. Oke, sekarang kita lihat apakah karena ini ada database baru, jadi kemungkinan kita tidak punya tabel-tabelnya. Jadi pertama kita buat tabelnya itu dengan cara create tabel. Tabel pertama sih saya ada punya 3 buah tabel, ada dokter, pasien, dan obat, kurang lebih seperti saudari Ratna tadi, cuman yang ada sedikit yang berbeda. Pertama kita bikin dokter dulu, di mana dokter itu ada ID dokter, tipenya integer, betul, auto increment. Ini kita jadikan sebagai primary key. Kemudian setelah ada ID dokter ada nama, itu tipenya varchar. Katanya kita buat 100 saja, mungkin namanya ada sampai ke Bali sana mungkin, jadi 100 aja. Kemudian ada usia. Usia ini integer. Nggak usah dikasih limit. Kemudian setelah usia ada spesialis. Itu varchar 30 saja. Kemudian habis spesialis kita ada alamat. Itu varchar juga. 1 saja, mungkin banyak. Oke, berhasil. Coba kita lihat. Tes. Dokter. Oke teman-temannya, ini sudah berhasil kita bikin. Kita ada ID dokter, nama, usia, spesialis, dan alamat. Kemudian untuk tabel yang kedua kita bikin tabel pasien. Di mana tabel pasien itu ada yang namanya ID pasien. ID pasien itu kita gunakan integer, not null, auto increment. Kemudian sebagai primary key. Itu ada nama, itu menggunakan varchar juga. Kata-katanya 100. Setelah nama ada alamat, varchar juga 100.
Setelah itu ada ruang inap. Ruang inapnya. Varchar 10, 20, tambahin biar banyak. Oke. Ruang inap headline hall. Alamat varchar, nama varchar, division in note auto increment, primary key, tabel pasien. Ini di mana yang salah? Oh, alamatnya salah. Coba kita ulang lah. Ini di sini saya tulis varchar ya, karena tangan saya tadi menggitir tadi karena belum makan, jadi salah ketik ini. Oke. Kemudian di situ ada ruang inapnya. Oke, berhasil. Kita coba lihat. Yes. Berhasil teman-temannya. Habis itu yang terakhir itu ada tabel obat. Di tabel obat sendiri ada namanya kode obat. Kode obat itu kita gunakan integer, bukan varchar. Karena kode itu ada kata dan angka. Jadi kita varchar saja. 30 batas katanya, itu not null atau increment. Increment sebagai primary key. Kemudian ada nama obatnya. Kita sini bikin namanya saja, varchar 40. Kemudian habis nama ada dosisnya, dosis pemakaian. Itu varchar juga. Karena kan itu ada 3 kali sehari kan, ada kali, jadi kita bikin varchar ya. 10. Kode obat kalau incorrect kode obat. Apakah ini ada teman-teman, ada ini saya belum pernah nih namanya specifier ini, kemarin berhasil aja padahal. Coba kita kode obatnya kita ubah jadi integer saja ya. Apakah teman-teman bisa membantu? Ini ada yang salah kayaknya. Check the manual that correspond to your MariaDB version syntax. Itu create table obat Anda belum Anda ketik. Astaga. Oh iya teman-teman, lupa. Makasih ya. Habis itu ada nama, dosis. Oke. Lihat. Teman-teman ini sudah berhasil, kita bikin ada 3 tabel. Jadi sini ada tabel obat, kemudian ada tabel dokter dan juga tabel pasien. Selanjutnya kita untuk melakukan operasinya, di sini ada operasi, ada beberapa macam operasi. Yang pertama kita di sini menggunakan perintah untuk, bentar, saya habis komodul juga sambil ya, karena saya lupa ingat ini urutannya, sebenarnya urutannya bukan perintahnya, urutannya yang lupa. Mau ngapain. Yang pertama, oke. Yang pertama ada merubah nama atribut dari suatu tabel. Merubah nama atribut dari suatu tabel, misalnya kita ingin mengubah
atribut dari pasien. Bentar, saya buka pasien dulu. Kita ingin mengubah nama suatu atribut dari pasien. Misalnya kan atribut di sini dari misalnya di sini kan ada namanya ruang alamat ya. Misalnya di sini kan alamat. Misalnya mau kita ubah menjadi alamat lengkap. Jadi perintahnya itu menggunakan alter tabel buku bukan. Tabel dari tabel yang kita inginkan itu tabel kan dari tabel pasien, dari tabel pasien change ini kita tadi alamat menjadi alamat lengkap. Itu tipenya varchar 100 koma. Oke, berhasil. Coba kita lihat. Nah, ini alamat yang seharusnya tadi alamat menjadi alamat lengkap itu berubah. Selanjutnya itu ada merubah tipe data dari suatu atribut. Misalnya tipe data dari atribut alamat lengkap ini awalnya kan varchar. Mau kita ubah menjadi integer misalnya. Itu perintahnya adalah alter tabel pasien modify kolom dari alamat lengkap menjadi integer. Oke, berhasil. Coba kita perhatikan, kita lihat. Nah, yang alamat lengkap tadi yang seharusnya varchar menjadi integer. Kita ubah kembali kan karena alamat lengkap itu sebenarnya varchar, jadi kita ubah lagi. Oke. Selanjutnya itu jika kita ingin misalnya kita nggak memakai ruang inap, jadi ruang inap ini mau kita hapuskan, itu perintahnya adalah drop tabel bukan drop, alter tabel pasien drop ruang inap. Nah, ruang inapnya hilang. Jika ingin menambahkan, tinggal kita tambahkan saja. Itu perintahnya yang ganti yang tadi seharusnya drop, kita ganti menjadi add. Alter tabel. Oh ya, alter tabel pasien add ruang inap varchar. Jangan lupa tipe datanya, jangan lupa ya. 20. Oke. Selanjutnya itu menghapus tabel dan database. Jika ingin menghapus tabel dan database itu kita langsung saja menggunakan perintah drop tabel. Misalnya kita ingin menghapus tabelnya, kita drop tabel obat kita hapus. Coba berhasil, kita lihat show tabel. Nah, tabel obatnya hilang. Kalau ingin mendrop database ya tinggal kita ganti yang seharusnya tables menjadi drop database hospital misalnya. Jadi drop database hospital, maka databasenya akan
hilang. Oke, selanjutnya itu ada fungsi agregat. Fungsi agregat tadi. Fungsi agregat ini seperti fungsi matematika ya teman-teman. Kita cuma menambahkan seperti perhitungan. Kalau yang kalian pernah belajar Excel itu Excel maksudnya bukan XL. XL itu jaringan kartu. Belajar Excel itu kita pernah diajarkan ada yang namanya count, terus sum, average, menghitung rata-rata, menghitung minimalnya apa, maksimalnya, jumlah totalnya itu. Nah, sebelum melakukan itu kita isi dulu isi dari tabelnya, kita isi dulu. Misal dari tabel dokter itu kan belum ada isinya nih. Dokter. Nah, dokter ini kan masih nggak ada isinya nih. Isinya nggak ada nih, nama dokter siapa, ID-nya berapa, itu kan nggak ada. Nah, pertama kalau kita ingin menambahkan itu, kita perintahnya adalah insert into tabel, insert into langsung tabel, nama tabelnya insert into dokter, values. Bentar, yang kita isikan cuman nama, usia, spesialis, dan alamat ya. Nama, values. Yang pertama itu namanya ada Akman Sutomo. Terus usianya ada 23, dokter muda. Spesialisnya adalah paru-paru. Kemudian alamatnya Terpisut Pelehari. Terus ada Danu, usianya 32, spesialis mata. Alamatnya Banjarmasin. Oke, kita isinya 2 saja teman-teman ya. Kalau tambah 1 lagi deh, biar enggak spesialis kulit. Alamatnya Pelehari. Ada yang salah? Ada menit kesalahan saya. Aduh. On for the right syntax to use near mata Banjarmasin. Spesialis usia integer pacar nama pacar. Itu di usia itu ada tanda petik. Ini ada yang salah lagi.
Oh, di sini. Oke, maaf. Bentar. Selanjutnya tabel, mengisikan tabel dari pasien. Salah. Setting ke pasien. Di mana ada nama, usia, alamat, alamat ruang inap. Terus ada usia. Oh, usianya saya hapus tadi ya teman-teman, lupa. Berarti untuk menambahkan itu tadi dengan perintah alter tabel pasien add ruang inap usia integer. Ulang. Oh, alamat lengkap ya. Salah lagi, astaga. Ini salah ada. Oke. Terus saya belum. Ini salahnya di mana ya teman-teman ya? Ada yang mau bantu? Kesalahan saya salah terus ini. Jadi maaf ya ibu ya kalau saya salah ketik terus ini.
Teman-teman, ada yang mau bantu? Abang Safik. Langsung. Itu tadi yang usia sudah ditambahkan? Usia 21 sudah Enggak, ditambahkan. yang anunya sudah ditambahkan? Tabel pasien add usia integer sudah ditambahkan. Bisa dilihatkan dulu yang isi semua atributnya, kali aja si usia itu jadi ke terakhir. Jadi urutanmu bisa jadi salah. Oh iya benar. Nah, benar kan? Jadi usianya dia taruh di terakhir. My love you. My ex, I love me. Ini apa yang salah ya? Bro, gue salah apanya bro? Perasaan lo kemarin nih kalau coba-coba iseng-iseng berhasil lo bro. Pas suruh ginian malah ngedrop. Gimana ceritanya sih? A23, A33, 21, 22, tervisung, play hari, titik koma, titik koma. Values-nya bro, ketinggalan bro. Ini gini nih. Otak gue hang bro. Tahu sembarang aja lah. Sebisa gua dah. Apa yang gua ngerti gua kasih tahu lu semua pada. Oke, berhasil bro. Ini udah kan nih, kayak tadi kayak tabel obatnya udah udah dihapus. Udah dihapus, jadi kita bikin dua aja ya. Setahu gua aja ya kita presentasinya ya. Ribet juga akhirnya gua kayak gini. Saya kalau kita mau mencoba, bentar, kita perlihatkan dulu kan semuanya yang kita telah bikin tadi kan, from dokter lagi otaknya gini, terus ada pasien. Nah ini kan di ID dokter kan udah ada tampil nih, ada usia sama ruang inap, ada spesialis, ada alamat lengkap, ada nama, ada alamat. Nah misalnya kalau kita kan, kalau fungsi agregat itu fungsi matematika biasanya. Nah sama seperti perintah di Excel. Nah, kalau kita ingin mencari minimum dari usianya paling minimal berapa sih kan? Dari misal anggap aja dari tabel pasien. Nah perintahnya itu adalah select pin ini minimal dari mana nih? Dari pasien, dari tabel pasien itu apa? Usia, misalnya usia, terus tambahkan from mana? From itu dari pasien. Nah, minimal usianya 21, bener ya 21. Kita ini belajar ini nggak jauh-jauh dari bahasa Inggris ya teman-teman, dan matematika. Aduh, padahal niatnya masuk TI hindari matematika, malah ada matematika. Ya maaf ya Bu ya, saya curhat. Nah, selain minimum kita juga bisa mencari maksimum. Maksimum itu nilai paling besar kan. Misalnya kita mencari nilai paling besar dari usia dokter. Jadi perintahnya sama. Cuman yang diganti, min ini diganti menjadi maksimal. Jadi max dari tabel dokter. Nah, begitu. Nah, kalau kan yang paling besar kan usianya 32 nih. Nah, total usianya juga di sini 32. Berarti bener nih.
Terus ada total. Misalnya kita pengen hitung total dari usia pasien itu berapa sih? Dari 21 kan 22. Kalau ini kan enak nih sebenarnya, tinggal tambahkan aja. Totalnya 43. Tapi bagaimana caranya kalau misalnya ada 300 pasien yang enggak ada? Jadi perintahnya itu adalah dengan cara sum. Sama kayak maksimal atau minimal, cuman yang diganti adalah ini, maksimalnya diganti jadi sum. Nah, sum from dokter. Sum usia. Nah, hasil adalah 78. Total dari usia dari dokter itu ada 78 totalnya. Tapi kan kita kan nih kalau bisa lihat nih kan agak nggak enak nih, masa sum usia kan nggak bagus cari ceritanya. Bagaimana kalau kita ganti ini jadi total usia? Total usia. Nah, caranya adalah select sum, cuman kita tambahkan ini as sebagai apa tuh? Total tadi kan? Total. Total. Di mana? Itu jangan lupa tanda petik terakhirnya. Total from dari mana nih? Dari usia dari dokter where usia sama dengan 32 dah. Titik koma. Nah, total 32. Lah. Ini gue yang ngebak apa gimana ya? Iya, dia bisa bantuin nggak? Ini gue ngebak ya? Cuk, aku ngebak ya, Cuk. Teman-teman aku ngebak kah? From dokter where usia sama dengan 32. Ada totalnya 32. Padahal kan sini cuma ada 2 totalnya. Oh, benar kan yang 32 cuma 1. Cuma 1 ya? Ya, coba dicek di data kamu, itu sisanya kan 23. Oh iya. Ternyata aku yang salah lihat. Ya maaf ya. Maklum, belum makan. Oke, misalnya menghitung total berapa total total pasien misalnya. Total pasiennya ini ada berapa? Misalnya ada 300 kan. Kalau ada banyak nih totalnya kan sini kan ada ID pasien. Sudah kita bisa langsung lihat 1 2 3 urutan. Misalnya kalau ID pasien ini nggak ada, cuma ada namanya aja, mana banyak lagi ke bawah, gitu kan? Itu kita kalau hitung satu-satu ribet. Nah, ada cara simpelnya. Cara simpelnya itu dengan cara perintah select count. Nah, perintahnya ini perintah count. Itu tanda petik, tanda bintang. Di sini as total pasien. Total pasien. Itu from pasien per nama per usia sama dengan per usia sama dengan 21. Enggak, 21 ya. Ada satu, total pasien cuma ada satu di sini karena usia yang pasien yang 21 cuma ada satu di sini, nggak ada 5. Nah, begitu. Oke, untuk selanjutnya itu set operation saya belum melakukan data tabel yang sama, jadi saya skip saja. Untuk sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya minta maaf karena banyak salah, karena saya manusia, punya kesalahan dan kesempurnaan itu hanya milik Tuhan yang Maha Esa gitu kan. Menghindari. Jadi saya minta maaf sekali lagi. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.
Ya, kenapa banyak salah gitu kan? Atau kenapa kalian kayak lesu banget gitu, kayak orang belum makan? Belum makan ya, Bang? Ya belum, kan dikasih tahu tadi sama presentasi, belum makan. Jangan menggitir. Makan Oke. dulu, Bang. Sambil minum es, seger, Bang. Es buah ini seger nih. Iya gak, Bu? Es buah seger, Bu. Kalau nggak ada kita cukupkan. Untuk Hakim karena laptopnya itu tadi berarti oke, itu saja, mungkin itu saja. Waktu saya habis. Terus saya habis lagi teman-teman. Laptop saya mati. Mati total. Mati total. Loh, ini masih join loh, Bro. Ya aku pakai HP ganti. Bukan, akunmu yang satunya. Iya, dia mati total gitu emang. Ya udah nggak apa-apa. Ya, kita cukup sampai sini saja kan, nggak ada lagi. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan tanya di nomor yang di bawah ini. Silahkan dihubungi. Kalau nggak ada nggak usah. Oh, nggak ada itu, Bro. Ya nggak ada kan. Kita kan nggak ada anunya, nggak ada sponsorshipnya. Kalau ada kan saya sudah makan tadi. Makan dulu, Bro. Ya nanti sekitar beberapa jam lagi lah. Oke. Oh, 30 menit lagi nih jam 12, Bro. Ini masih ngerekam loh, Bu. Saya minta maaf lah, Bu. Ini teman-teman saya agak anu nih. Apalagi ya Ratna Dewi Claudia Arianti. Mengganti ngaran, weh. Bingung kan itu. Nah, Bu, terima kasih, Bu. Saya matikan itu recordingnya. Gimana, weh, matikan recording dari HP ini? Nggak tahu. Dari laptopmu aja, dari laptop teman-teman aja matikan. Gimana matiinnya? Ya, tanda petik 3. Sebelah pojok kanan. Berhenti merekam. Nggak ada. Nggak bisa. Soalnya kan bukan aku yang merekam. Udah langsung keluar aja, Kin. Nanti langsung mati juga.